Berikut prediksi line up Indonesia kontra Vietnam di kualifikasi Piala Dunia. Akan ada tambahan 5 pemain naturalisasi grade A termasuk Jairo Readewal, Ole Romeni, dan lainnya, untuk dipersiapkan menghadapi Irak di Gelora Bung Karno pada bulan Juni mendatang. Berikut berita lengkapnya. Pak Ketua bilang, diperkirakan sebelum pertandingan menghadapi Vietnam, karena ada 2 pertandingan teman-teman. Pasti teman-teman udah tahu, tanggal 21 dan 26 Maret. Ya, kita menjadi tuan rumah pertama di Gelora Bung Karno sebelum kita ke Stadion Maidin di Hanoi. 2 langkah ini, di awal itu, proses Tom Hye dan Ragnar sudah tuntas. Ini seperti dalam tanda kutip ya. Ini sudah ultimatum dari Pak Ketua. Bahwa naturalisasi segera berakhir. Jadi sebelum tanggal 21, mereka sudah beres. Dan Pak Erik ingin melihat, tentunya pasti teman-teman ingin menyaksikan Tom Hye bermain bersama dengan tim Merah Putih, tim Garuda, di bawah STY, termasuk dengan Ragnar Oratmangun. Jadi 2 ini yang akan menjadi perhatian utama, fokus bagi Ketua Umum. Dan kita harus bisa memenangkan laga pertama, laga krusial di kandang, tidak boleh kehilangan poin. Ini harga mati untuk bisa dapat 3 poin sebelum kita menatap laga kedua di Maidin Stadion di Hanoi. Dan di sana pun kita tidak boleh kehilangan poin. Artinya, jika tidak menang, imbang sudah bagus, 4 poin. Saya ingin membahas tentang pernyataan dari Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir. Yang saya baca beritanya kemarin sore dan mulai rame di pagi hari ini bahwa proses naturalisasi dari 2 pemain diaspora Indonesia atau keturunan Indonesia, yakni Tom Hye dan Ragnar Oratmangun yang saat ini bermain di Liga Belanda, akan dikebut alias dipercepat supaya 2 pemain tersebut bisa membela timnas Indonesia di 2 pertandingan lawan Vietnam pada bulan Maret nanti dalam lanjutan pertandingan kualifikasi untuk Piala Dunia tahun 2026. Tentu ini bukan berita yang mengejutkan ya teman-teman, karena memang 2 pemain tersebut adalah pemain yang termasuk dalam kategori A+. Jadi bukan grade A, tapi A+. Kenapa? Karena 2 pemain tersebut adalah pemain yang sudah matang, dan 2 pemain tersebut adalah pemain inti di masing-masing tim mereka yang bermain di kasta tertinggi kompetisi sepak bola Belanda. Ketua Umum PSSI menargetkan 2 pemain keturunan, yakni Tom Hye dan Ragnar Oratmangun, bisa sesegera mungkin tampil dalam kualifikasi Piala Dunia saat menghadapi Vietnam pada tanggal 21 dan tanggal 26 Maret. Hadirnya kedua pemain kasta tertinggi Liga Belanda tersebut, yang berposisi sebagai gelandang dan striker, diharap bisa membawa timnas Indonesia melaju putaran ketiga di kualifikasi Piala Dunia. Erick Thohir berjanji proses naturalisasi Tom Hye dan Ragnar selesai pertengahan bulan Maret ini, dan kemungkinan besarnya, Tom Hye dan Ragnar sudah bergabung bersama skuad Garuda saat menghadapi Vietnam nanti. Berikut ungkapan Ketua PSSI Erick Thohir, yang pasti kami bersama dengan Pak Sekjen dan Pak Arya akan mengurus proses naturalisasi Tom Hye dan Ragnar bisa tuntas pada pertengahan bulan Maret, sehingga mereka bisa tampil saat melawan Vietnam. Itu dulu pemain yang dinaturalisasi. Itulah kata Ketua PSSI dalam konferensi pers di Jakarta kemarin. Me weten. De Roy. Haaien. Haaien. Doet het zelf. En doet het in de korte hoek. En verrast daar Maarten Paas. NAC op voorsprong. In het lege Radverlegstadion. Maar het wordt natuurlijk Haaien.
En die krult hem lekker binnen, zeg. Zo! Zit eigenlijk helemaal niet in de wedstrijd, Tom Haaien. Maar... Untuk pertama kalinya dalam kurun waktu 15 tahun, SC Heerenveen yang merupakan klub Tom Haaien dan Nathan Choaon, berhasil mengalahkan tim raksasa Ajax di kompetisi kasta tertinggi Liga Belanda. Dalam pertandingan tersebut, calon pemain timnas Indonesia, Tom Haaien tampil mengesankan dengan kualitas tinggi. Pertandingan Heerenveen kontra Ajax yang begitu sengit tersebut, digelar di Stadion AB Lenstra yang merupakan markas klub Tom Haaien. Dalam laga itu, Heerenveen yang diperkuat Tom Haaien dan Nathan Choaon menang dengan skor 3-2. Mark. Brouwde. En daar Van Amersfoort. De voorsprong. Tom Haaien tampil penuh sepanjang 90 menit di pertandingan tersebut. Namun tidak untuk Nathan menjadi pemain pengganti saat menghadapi Ajax. Tom Haaien yang berposisi sebagai playmaker atau otak serangan, tampil sangat merepotkan para pemain Ajax. Mereka dibuat kocar-kacir oleh serangan demi serangan yang bermula dari kecerdasan Tom Haaien dalam mengalirkan bola. Bahkan, gelandang jangkar berusia 29 tahun tersebut, hampir mencatatkan namanya di papan skor melalui tendangan bebas terukurnya. Andai tendangan terukurnya di babak pertama tidak mengenai mistar gawang, Tom Haaien yang merupakan spesialis tendangan bebas di SC Heerenveen mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Penampilan Tom Haaien sendiri sepanjang laga menuai pujian dari banyak pihak, termasuk para supporter dan pengamat sepak bola Belanda. Tom Haaien pemain cerdas, yang mampu merubah situasi genting saat menghadapi para pemain top Eropa, yang berkumpul di klub raksasa Belanda yakni Ajax, seperti Kenneth Taylor dan Jordan Henderson. Jordan Henderson merupakan mantan kapten Liverpool dan pemain andalan timnas Inggris. Walau dikepung pemain top dunia, Tom Haaien tetap mampu menunjukkan permainan berkelasnya, walau dia sedang menghadapi bintang top Eropa yang tergabung dalam satu klub Ajax. Bahkan dalam pertandingan itu, Tom Haaien menjadi pemain dengan statistik nilai yang begitu tinggi. Secara statistik, Tom Haaien jauh lebih menonjol menurut data WhoScorer, yang merupakan statistik data penampilan di setiap pertandingan Liga Belanda. Dengan data itu, dapat memberi dampak bursa transfer mendatang. Di pertandingan tersebut, Tom Haaien mendapatkan nilai yang begitu tinggi dengan skor 8,4. Sedangkan gelandang berpengalaman timnas Inggris, yakni Jordan Henderson mendapatkan nilai 6,4. Data itu akan masuk dalam statistik head-to-head, dan data yang lebih luas. Saking banyaknya pujian dari berbagai pihak soal penampilan epik Tom Haaien, bahkan dari pantauan kolom komentar di akun resmi Heerenveen, baik di Twitter maupun Instagram, mulai muncul wacana dari fans supporter Belanda agar Tom Haaien dipanggil ke timnas Belanda untuk mengisi lini tengah timnas Belanda. Hal itu gencar disuarakan oleh banyak pihak, termasuk pengamat sepak bola Belanda, ditambah masifnya dukungan itu yang diharapkan para supporter timnas Belanda. Di level internasional, Tom Haaien sudah banyak mencatatkan caps untuk timnas Belanda, dari level U15 sampai U21. Begitu banyak caps Tom Haaien di timnas Belanda, namun sang gelandang serang memang belum mencatatkan caps di timnas senior Belanda. Dari berita itu, supporter Belanda banyak yang berharap agar Tom Haaien dipanggil timnas Belanda, sebelum direbut oleh Indonesia. Begitu banyaknya para pemain Belanda yang berpaling untuk membela timnas Indonesia. Hal itu dikhawatirkan oleh para supporter lokal Belanda. Mereka khawatir jika banyak pemain bertalenta direbut Indonesia, maka para supporter banyak menyuarakan KNVB untuk lebih jeli melihat pemain yang bertalenta, agar tidak direbut oleh Indonesia. Mengingat, begitu banyaknya pemain Belanda berdarah Indonesia yang bertebaran di Liga Belanda bahkan Liga Eropa lainnya. Namun, jika semuanya berjalan sesuai rencana, Tom Haaien dalam waktu dekat akan menyandang status WNI dan bisa memperkuat timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia. Erick Thohir ternyata sudah berkoordinasi dengan banyak pemain top Eropa yang memiliki darah Indonesia. Ada banyak opsi pemain buat Sintayong yang ditawarkan oleh Erick Thohir. Ketua Umum PSSI tersebut mengatakan, dia bakal mengadakan video conference dengan sejumlah pemain keturunan yang diproyeksikan membela timnas Indonesia dalam waktu dekat ini. Berikut ungkapan Ketua PSSI Erick Thohir. Kembali saya bilang sama tim, jangan berpuas diri. Ada beberapa pemain lagi yang akan saya video conference dalam minggu ini. Tapi namanya belakangan kalau sudah datang dan sudah bersalaman. Mudah-mudahan mereka masuk.
kalau sekarang jangan gosip dulu. Itulah kata Erick Thohir saat diwawancara TV One. Kehadiran para pemain keturunan yang berkualitas merupakan sesuatu yang diharapkan Sintayong sejak lama. Pelatih 53 tahun itu menilai kehadiran pemain keturunan dapat membantu meningkatkan kualitas passing dan permainan timnas Indonesia. Pertanyaannya, lantas siapa saja pemain yang telah dihubungi Erick Thohir? Berikut daftar beberapa nama pemain berdarah Indonesia yang sudah berkoordinasi dengan Erick Thohir. Yang pertama, Maitland Niles, posisinya sebagai winger di klub ternama Liga Inggris, yakni Stoke City. Lalu berikutnya, Daniel Klein, posisi sebagai kiper di klub SC Sandhausen. Yang ketiga, Kevin Dix, posisinya sebagai bek di klub FC Copenhagen. Berikutnya, yang keempat, Ole Romeni, sebagai penyerang di klub FC Utrecht. Pemain inilah yang paling banyak diharapkan supporter Indonesia, karena posisi striker timnas Indonesia saat ini masih sangat kurang tajam, dan kemungkinan akan segera menambal kekurangan di lini penyerang. Dan berikutnya pemain yang kelima, yakni Jairo Riedewald, posisinya sebagai gelandang di klub Crystal Palace. Jairo Riedewald sudah mengatakan keinginannya untuk membela timnas Indonesia, dan kini PSSI sedang berkoordinasi dengan sejumlah pemain naturalisasi tambahan, yang mana nanti ketua PSSI akan menentukan karakter pemain yang akan direkrut timnas Indonesia, untuk segera bergabung dan menjalani beberapa turnamen internasional, termasuk kualifikasi Piala Dunia. Kehadiran beberapa nama pemain tersebut sangat dibutuhkan timnas Indonesia untuk menunjang lini per lini. Mulai dari pemain inti dan pemain pelapis diharap memiliki kualitas yang setara. Masih ada waktu yang cukup sebelum babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia bergulir pada bulan September mendatang. Masih ada waktu cukup panjang bagi PSSI untuk memproses naturalisasi para pemain tersebut. Selain tambahan 5 pemain berkualitas seperti Jairo dan lainnya, PSSI juga sedang dalam proses menaturalisasi 4 nama pemain, seperti Nathan Chowaon, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan Martin Paes. Nathan Cho dikabarkan sudah menyelesaikan proses, tinggal mengambil sumpah warga negara Indonesia atau WNI, dan proses peralihan federasi, dari Federasi Belanda KNVB pindah ke PSSI, sementara Tom Haye dan Ragnar Oratmangun akan dirapatkan di Dewan Perwakilan Rakyat, pada awal bulan Maret ini. Setelah itu, kedua nama tersebut, Tom Haye dan Ragnar Oratmangun sudah siap bergabung skuad timnas Indonesia untuk menghadapi Vietnam di kualifikasi Piala Dunia pada tanggal 21 dan tanggal 26 Maret tahun ini. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan semua berita serta jadwal pertandingan terbaru timnas Indonesia.